Justin Hubner menjadi pemain yang dicoret Sinteyong untuk kelanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Hubner angkat bicara terkait kondisinya di media sosial. Inilah unggahan Justin Hubner di media sosialnya. Hubner menyatakan bahwa tidak bisa memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Pemain yang dijuluki preman ini menegaskan bahwa dirinya tengah mengalami cedera. Hubner meminta dukungan masyarakat Indonesia agar timnas dapat memberikan penampilan terbaik di 2 laga selanjutnya. Postingan Hubner ini pun turut dikomentari sejumlah pemain timnas lainnya. Sebanyak 27 pemain telah dipanggil Sinteyong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Amunisi yang dimiliki tim Merah Putih diharapkan dapat memberi kontribusi penting untuk 2 laga selanjutnya. Pemirsa, sejumlah klub bola Eropa mengucapkan Selamat Hari Batik Nasional. Bahkan klub Inggris Manchester United mengucapkan Selamat Hari Batik dengan bahasa Indonesia. Peringatan Hari Batik Nasional di Indonesia yang dirayakan setiap 2 Oktober ternyata menjadi perhatian sejumlah klub sepak bola mancanegara. Ucapan Selamat Hari Batik pun diucapkan oleh klub-klub sepak bola Eropa, tak terkecuali beberapa klub Liga Inggris. Hi all Indonesia fans. Lewat penyerangnya, Joshua Zirkzee, klub elit Inggris Manchester United ucapkan Selamat Hari Batik Nasional. Zirkzee menyapa penggemar MU dengan bahasa Indonesia dan juga ucapkan bangga berbatik, bangga warisan budaya Indonesia. Di Inggris, Tottenham Hotspur juga ucapkan Selamat Hari Batik lewat penyerang asal Korsel, Son Heung-min. Dalam kesempatan itu, Son ucapkan semua suka batik Indonesia. Spurs bahkan membuat poster unik tampilkan Son Heung-min dan Christian Romero berbaju batik dan berpose seperti di surat suara, bertuliskan mohon doa dan dukungannya supaya batik makin mendunia. Tidak hanya klub-klub Premier League, 2 klub raksasa Eropa Bayern Munchen dan Juventus juga ucapkan Selamat Hari Batik. Munchen tampilkan poster animasi Harry Kane, Jamal Musiala dan Alphonso Davies berbaju batik. Sementara Juventus tampil unik dengan foto-foto ucapan Selamat Hari Batik di sejumlah titik di kota Yogyakarta yang terkenal akan batiknya. Indonesia menetapkan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional setelah pada 2009 lalu batik ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dalam sidang komite antar pemerintah di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pemirsa, Kejaksaan Agung RI menyita barang bukti baru uang tunai Rp372 miliar milik tersangka korporasi PT Aset Pasifik di bawah naungan Duta Palma Group. Penyitaan ini terkait dengan dugaan TPPU yang sedang ditangani Kejagung. Barang bukti berupa uang tunai dan dokumen ini disita Kejagung dari PT Aset Pasifik dan PT Darmex Plantations yang berada di bawah naungan Duta Palma Group. Penyitaan pertama dilakukan pada 1 Oktober 2024 dengan barang bukti uang tunai senilai Rp63,7 miliar. Penyitaan kedua pada 2 Oktober kemarin dengan barang bukti hampir Rp150 miliar. Dan penyitaan ketiga dan keempat, penyidik mengamankan uang $700.000 Amerika serta 2.000 yen. Direktur Penyidikan Japitsus Abdul Kohar mengatakan penyitaan barang bukti uang tunai senilai Rp372 miliar ini terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang pada usaha perkebunan kelapa sawit. Pelaksanaannya gimana, Pak? Estimasi atau perkiraan rupiah adalah sejumlah Rp372 miliar. Uang tunai yang telah diterima, yang telah didapat, yang telah diperoleh oleh penyidik ini diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang telah disangkakan kepada 7 perusahaan korporasi, yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Sejumlah pelanggaran terjadi saat masa kampanye calon kepala daerah. Kampanye calon gubernur Jawa Barat di Subang, Jawa Barat diwarnai aksi saweran atau tepar uang. Di Rembang, Jawa Tengah, Bawaslu setempat membubarkan kampanye pasangan calon bupati karena dilakukan di dekat puskesmas.
Ratusan warga berebut saat sejumlah orang yang berada di atas sisingan menyebarkan uang kertas. Peristiwa terjadi saat kampanye calon gubernur Jawa Barat nomor urut 2, JJ Wiradinata, di Desa Cipancar, Kabupaten Subang. Usai mendapat laporan, Bawaslu Subang mengaku masih melakukan penyelidikan. Sebuah panggung musik berdiri di samping sebuah puskesmas di Rembang, Jawa Tengah. Kegiatan kampanye calon bupati dinilai sangat mengganggu pasien yang menjalani perawatan di puskesmas Pamotan. Bawaslu yang datang ke lokasi langsung membubarkan acara yang tidak berizin. Bawaslu Sumatera Utara menelusuri dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Bobi Nasution. Saat berkampanye di Mandailing Natal, menantu Joko Widodo tersebut memberikan hadiah umroh gratis kepada seorang wanita setelah berhasil menjawab pertanyaan. Menurut aturan KPU, pemberian hadiah tidak melebihi Rp1 juta. Dari Medan, Rembang, dan Subang, Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, di masa kampanye Pilkada Serentak 2024, calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, terus berkeliling menyampaikan gagasannya kepada masyarakat. Memiliki visi, misi, dan program yang berpihak kepada rakyat, pasangan Ridho optimis mampu meraih simpati masyarakat Jakarta. Ridwan Kamil menghadiri forum silaturahmi dengan Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam acara tersebut, RK menyampaikan program umroh dan haji bagi marbot, pengurus masjid, dan pengurus DMI. Program tersebut hadir sebagai bentuk apresiasi bagi mereka yang tak kenal lelah dan tanpa hari libur mengurus rumah ibadah. Sementara itu di kantor DPD Partai Golkar Cikini, Jakarta Pusat, RK juga melakukan pertemuan dengan 91 anggota legislatif dari partai pengusung pasangan Ridwan Kamil Suswono. Pemirsa, lapak pengepul barang bekas di Jalan Utan Jati, Kalideres, Jakarta Barat habis terbakar. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merembet ke rumah warga. Kobaran api membakar ratusan lapak pengepul plastik Jalan Utan Jati, Kalideres, Jakarta Barat. Banyaknya barang mudah terbakar dan bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat merambat hingga ke permukiman warga. Besarnya api yang disertai asap tebal membuat panik warga. Api berasal dari salah satu pabrik pengolahan biji plastik bekas. Minimnya sumber air membuat proses pemadaman terganggu. Dari sumber mana itu udah buat kayak pabrik plastik itu. Awal tuh katanya nyamper pohon, cuma nggak tahu nih kampungnya ke sana karena faktor angin. Belum diketahui penyebab kebakaran yang menghabiskan belasan bangunan semi permanen. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa kebakaran di Kalideres kemarin diwarnai insiden kemarahan warga terhadap petugas pemadam kebakaran. Petugas diadang dan diusir oleh warga karena datang terlambat dan tidak membawa air. Warga Kampung Bocini, Kalideres, Jakarta Barat mengusir satu unit mobil pemadam kebakaran yang akan memadamkan api. Polisi berusaha membuka jalan pada mobil pemadam kebakaran, namun justru diamuk warga. Karena kondisi tidak aman, mobil pemadam kebakaran akhirnya memilih mundur. Keributan ini dipicu lantaran warga emosi. Kobaran api telah membakar rumah warga, namun mobil pemadam kebakaran yang datang tidak membawa air. Angin kan dari sana, satu Blanwir datang, cuman nggak ada isinya. Kalau kata-kata Blanwir ada isinya, kan bisa ada jalan tuh di belakang sini, ada 2 jalur. Kalau dia ada isinya masuk bisa dibendung lah istilahnya. Ya mungkin nggak kemari, karena Blanwir yang ada isinya. Datang doang, ada isinya buat apa? Bahkan warga juga hendak memotong selang mobil pemadam kebakaran. Akhirnya, petugas pemadam kebakaran menjinakkan api yang terus berkobar hingga padam. Kita sampai warga emosi, ingin segera rumahnya yang dipadamkan, sedangkan kita mengcover perjalanan. Jadi sistem kita punya perjalanan dulu agar tidak meluas, tetapi warga ada yang minta rumahnya lebih awal sehingga emosi untuk segera rumahnya sendiri. Sementara kita memang proses kita pencegahan
penjalaran. Kebakaran yang melanda lapak pengepul barang bekas di Jalan Utan Jati Kalideres sebanyak 50 kepala keluarga atau sekitar 150 jiwa terdampak. Kebakaran hebat meludeskan sebuah garasi penyimpanan mobil di Medan, Sumatera Utara. 10 mobil yang terparkir di dalam garasi habis terbakar. Udah tambah parah nih Bang, udah tambah parah nih. Api membakar sebuah garasi mobil di Jalan TB Simatupang, Medan, Sumatera Utara. Terdengar beberapa kali ledakan saat api membakar 10 mobil. Petugas yang datang segera memadamkan api. Kejadian ini diduga akibat salah satu mobil mengalami korsleting listrik dan dengan cepat merambat ke mobil lainnya. Tempat penyimpanan mobil, ada juga beberapa bangunan mungkin tempat tinggal di area itu. Untuk sementara korban jiwa atau luka masih nihil. Kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, keributan warga dan TNI Polri terjadi di Pocoleok, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Warga tidak terima wilayah yang akan dijadikan pembangunan PLTU. Puluhan anggota TNI, Polri, dan petugas PLN terlibat kericuhan dengan warga Pocoleok, Manggarai saat akan melakukan identifikasi tanah. PLN berencana melakukan pembangunan PLTU Ulumbu, Unit 5 dan 6, serta akses menuju lokasi pengeboran panas bumi. Warga menutup akses masuk menuju lokasi pembangunan PLTU, tepatnya di Desa Moco. Aksi saling dorong tidak terhindarkan hingga menimbulkan kericuhan antara aparat dan warga. Bahkan di antara warga ada yang pingsan dan terluka. Warga berharap pemerintah Kabupaten Manggarai dan PLN menghentikan rencana perluasan PLTU Ulumbu karena mengancam permukiman dan perkebunan. Sementara 4 warga diamankan aparat keamanan. Kericuhan kembali mewarnai tata keraton Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Puluhan warga menyerang beberapa orang usai diskusi mengenai polemik tahta sultan di Keraton Kesultanan Kasepuhan Cirebon, Jawa Barat. Rusuh saat perwakilan dari Heru Nur Syamsi, pengklaim Sultan Keraton Kasepuhan, keluar dari markas Macan Ali di kota Cirebon Rabu siang. Masa yang sudah kesal dengan kehadiran perwakilan tersebut langsung mengusirnya menjauh dari area Keraton Kasepuhan. Bahkan petugas kepolisian bersama Laskar Macan Ali yang mengawal kepulangan warga kewalahan membendung amarah massa. Sejumlah perwakilan yang menunggu menjadi bulan-bulanan massa. Keributan mereda setelah Heru Nur Syamsi masuk mobil dan meninggalkan area Keraton Kasepuhan. Sampai saat ini yang saya tahu, yang mengklaim menjadi Sultan Kasepuhan di luar Pangeran Raja Lukman Julkaidin adalah Pak Heru Nur Syamsi dan Pak Raharjo. Tapi sebetulnya bisa dirundingkan, sebetulnya tidak ada masalah. Polemik tahta Sultan Keraton Kesultanan Kasepuhan mulai terjadi sejak wafatnya Sultan Sepuh Pangeran Adipati Arif Natadiningrat pada 2020 silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, nasib pilu dirasakan pasutri di Mandailing, Natal, Sumatera Utara karena tidak bisa membawa pulang bayi yang baru dilahirkannya. Penyebabnya, pasutri tersebut menunggak iuran BPJS selama 2 tahun dan tidak mampu membayar biaya persalinan belasan juta rupiah. Sedih dirasakan Nur Habibah yang belum bisa pulang ke rumah dan membawa bayinya setelah 10 hari melahirkan. Pasalnya istri Effendi yang merupakan seorang petani ini tidak mampu membayar biaya persalinan belasan juta rupiah. Kartu BPJS yang dimilikinya juga tidak bisa digunakan karena menunggak iuran selama 2 tahun. Kondisi itu membuat manajemen rumah sakit menahan ibu dan bayinya. Setelah curhatan Effendi viral di media sosial, datang seorang dermawan yang bersedia melunasi tunggakan rumah sakit. Karena BPJS kami tidak aktif. Tidak aktif gara-gara apa? Tertunggak atau gimana? Tertunggak, Pak. Dapat info dari masyarakat ada yang perlu sangat bantuan, terus ya kami langsung turun tangan ya, Bang? Turun tangan, mudah-mudahan bisa bermanfaat sama rakyat. Nur Habibah akhirnya bisa bernafas lega dan bisa membawa pulang buah hatinya. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan.
Pemirsa, rapat gabungan fraksi dan kelompok DPD menyepakati Ahmad Muzani menjadi Ketua MPR RI periode 2024-2029. Kesepakatan tersebut tak lepas dari lobi-lobi partai pengusung demi memuluskan jalan Muzani mendapat jatah kekuasaan di pemerintahan baru. Secara musyawarah mufakat bahwa calon Ketua MPR yang telah disepakati dalam rapat gabungan ini adalah calon yang diusulkan dari fraksi Partai Gerindra. Namanya disebutkan nggak? Saudara. Namanya adalah sahabat saya, kolega saya di pimpinan MPR periode yang kemarin. Namanya Bapak Haji Ahmad Muzani. Pemirsa, seorang santri di Aceh Barat Aceh disiram air cabai oleh istri pimpinan pondok pesantren karena ketahuan merokok. Selengkapnya hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, seorang santri di Aceh Barat Aceh disiram air cabai oleh istri pimpinan pondok pesantren karena ketahuan merokok. Pelaku menangis karena merasa kesakitan hingga masuk dalam bak air. Anak laki-laki berusia 13 tahun ini mengaku kepanasan setelah disiram air cabai oleh istri pimpinan pondok pesantren di Pantai Cermin, Aceh Barat. Korban menangis dan masuk dalam bak air di rumahnya. Korban juga digunduli oleh pelaku. Korban sebelumnya ketahuan merokok. Korban memilih lari dan pulang ke rumahnya. Orang tua korban melaporkan pelaku ke kantor polisi. Pelaku ditangkap polisi. Ketahuan merokok sehingga dia diberikan sanksi dengan dicukur rambutnya sehingga botak. Namun setelah diberikan sanksi tersebut, yang kita duga sebagai pelaku ini merupakan istri dari pimpinan daya, memberikan hukuman dengan menyiram air cabai ini. Polisi masih mendalami pengakuan pelaku dan korban yang melanggar peraturan di pondok pesantren. Dari Aceh Barat, Aceh, Afsah melaporkan. Pemirsa, bak aksi dalam film laga, petugas kepolisian dari Polres Tasikmalaya terlibat kejar-kejaran dengan penjahat. Polisi memburu pelaku kejahatan modus ganjal ATM, bahkan satu unit mobil polisi terjun ke selokan. Komplotan pelaku ganjal ATM terlibat aksi kejar-kejaran dengan anggota dari Polres Tasikmalaya. Para pelaku berhasil diringkus, sementara 3 lainnya berhasil kabur. Sementara akibat aksi pengejaran, sebuah mobil patroli polisi terjun ke selokan setelah tertabrak kendaraan pelaku. Sebelumnya, para pelaku beraksi di salah satu minimarket di Jalan Nasution, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya, Jawa Barat. Korban yang menyadari aksi pelaku langsung melapor ke polisi. Saat akan ditangkap, pelaku langsung melarikan diri. Jajaran Polres Tasikota telah mengamankan 3 pelaku dari ganjal ATM yang beraksi di wilayah Polsek Mangkubumi. Alhamdulillah dari 6 pelaku bisa kita amankan 3 pelaku dan yang 3 lagi dalam pengejaran petugas kami. Petugas masih mencari 3 pelaku lainnya yang melarikan diri ke arah sungai dan jurang di sekitar lokasi penangkapan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Di Deli Serdang, Sumatera Utara, polisi memburu kurir narkoba yang membawa paket 25 kg sabu. Pelaku menyimpan sabu teh Cina dalam tas dan juga karung yang akan dibawa ke kota Medan. Polisi mengejar mobil pickup di Jalan Kebun Kopi Marindal, Deli Serdang yang diduga membawa paket narkoba. 2 orang disergap dan diketahui membawa paket sabu. Ini apa nih? Sabu. Mau antar kemana? Antar kemana? Antar kemana?
gimana? Paket sabu teh Cina sebanyak 25 kg dibawa pelaku dalam tas serta karung. Kedua pelaku dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sabu teh Cina diselundupkan tersangka dari Tanjung Balai menuju Kota Medan. 25 bungkus teh Cina Guaninuang yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu. Pada saat dilakukan pengamanan ataupun kita amankan diduga pelakunya, ada perlawanan, kemudian kita berikan tindakan tegas terhadap kedua pelaku. Ini jaringan apa sih? Untuk jaringannya? Jadi berdasarkan keterangan dari diduga pelaku, ini adalah dikendalikan oleh T yang saat ini ada di lapas yang ada di Medan. Dua tersangka terancam hukuman mati atau seumur hidup. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Pemirsa, di Jember, Jawa Timur, pengedar narkoba dan obat terlarang ditangkap polisi saat pulang memesan barang. Para pelaku menyimpan paket sabu dalam peluru yang tahan terhadap air dan panas. Polisi menggerebek sebuah rumah di mana penghuninya menyimpan sabu di dapur di Jember. Sabu ditemukan polisi dalam paket yang dikemas dalam kardus. Polisi mengejar pelaku lain yang baru memesan sabu. Para pelaku ditangkap polisi di jalan raya dan berasal dari Madura. Para pelaku menyimpan sabu dalam kardus besar mengangkut dengan sepeda motor. Polisi mengumpulkan sejumlah barang bukti dari sabu, ekstasi, obat terlarang hingga alat isap sabu. Sabu yang dibawa pelaku tersimpan dalam peluru anti air dan api. Dan dari total tersebut yang diungkap, kami berhasil mengamankan sabu-sabu, barang bukti sabu-sabu seberat 128,4 gram. Kemudian ekstasi 2 butir, obat keras berbahaya jenis triheksil sebanyak 134.182 butir, dan jenis dextro sebanyak 286 butir. Para tersangka terancam hukuman 6 hingga 20 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Tak hanya narkoba, polisi juga memburu produsen rokok sintetis. Salah satunya produsen yang menggunakan rumah kos di Majalengka, Jawa Barat. Petugas Satuan Anti Narkoba Polres Majalengka menggerebek rumah kosan yang memproduksi rokok sintetis di Desa Buntu, Ligung, Majalengka. Rido, perakit rokok sintetis, setiap hari memproduksi 50 gram dengan menggunakan sejumlah alat dan bahan baku, zat kimia yang dikirim oleh bos. Hasil produksi rokok sintetis dipasarkan melalui media sosial dan setiap transaksi pelaku menyimpan di lokasi yang telah disepakati. Saat penggerebekan, polisi menangkap pelaku yang tengah memproduksi meracik rokok sintetis. Pada saat kami melakukan penggeledahan, ternyata saudara RA ini sedang meracik narkotika ini jenis tembakau sintetis. Setelah itu kami amankan dan kami bawa ke Polres Majalengka. Polisi anti narkoba Polres Majalengka masih melakukan pengejaran terhadap 2 tersangka lain. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zen Johadi melaporkan. Seorang pria Parubaya di Medan, Sumatera Utara kena begal oleh pemuda yang pura-pura menolong. Para pelaku beraksi saat korban terjatuh dan masuk ke saluran air. Pria Parubaya, pengendara sepeda motor, terjatuh dari motornya saat hendak berbelok dari gang menuju Jalan Tangguk Bongkar 10 Medan, Sumatera Utara. Dikira akan menolong, 3 pemuda datang dan menghampiri korban. Namun tak disangka 2 orang pelaku hanya melihat korban terjatuh, sementara seorang pelaku lain membangunkan sepeda motor korban dan langsung membawanya kabur. Korban berusaha mengejar namun tak berhasil. Karena merasa ada yang menolong, dengan senang hatilah, itulah kan ditolong. Yang berdua mengangkat kami dari paret, yang satu kereta yang dibawa. Berbekal rekaman CCTV, korban pun melaporkan ke Polsek Medan Area. Jangan mudah percaya dengan orang yang baru dikenal. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.
nekat bawa kabur sepeda motor milik penjaga indekos. Seorang pelaku curanmor babak belur dihakimi warga di Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Evakuasi yang dilakukan polisi terhambat karena banyak warga yang geram ingin memukul pelaku. Polisi dari sektor Sawah Besar ini kesulitan saat mengevakuasi seorang pencuri sepeda motor dari dalam sebuah indekos di Jalan A Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Banyak warga yang geram ingin terus menghakimi maling motor membuat petugas kewalahan memasukkan pelaku ke dalam mobil. Karena pelaku langsung menjadi bulan-bulanan warga saat digiring keluar dari dalam indekos. Warga kesal karena ulah maling motor yang nekat membawa kabur sepeda motor milik penjaga indekos. Korban bersama pengemudi ojol mencari dan menemukan pencuri motor di Jelambar, Jakarta Barat, kemudian dibawa ke lokasi pencurian. Saya dapat informasi dari teman saya bahwa pelaku ada di daerah Jelambar, Kaca. Pelaku langsung dihakimi warga hingga babak belur karena 3 sepeda motor milik warga hilang. Namun pelaku mengaku baru pertama kali mencuri motor. Menghindari emosi massa kembali memuncak, maling motor segera digelandang ke Polsek Sawah Besar. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri di Sidoarjo, Jawa Timur melakukan pencurian motor dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pelaku sudah melakukan pencurian sebanyak 4 kali. Dalam rekaman CCTV, pasangan pria dan wanita ini berbagi peran melakukan pencurian di Tanggul Angin, Sidoarjo. Pelaku berhasil mencuri motor. Kedua pelaku ternyata pasangan suami istri ditangkap polisi di Sidoarjo. Warga Burneh Bangkalan dan Wonokromo, Surabaya tersangka laki-laki ternyata residivis kasus yang sama. Tidak tanggung-tanggung, 2 pelaku telah mencuri lebih dari sekali setelah keluar dari penjara. Kejahatan yang sama di 4 TKP lainnya, yaitu di Kecamatan Tari, di Kecamatan Tari ada 2 TKP, di Wonoayu 1 TKP, dan di Tanggulangin 1 TKP. 2 tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Susah payah berjualan pisang di pasar, seorang nenek di Bangkalan, Jawa Timur menjadi korban penipuan uang palsu. Korban menyadari uang yang diterimanya dari seorang pembeli ternyata palsu setelah diperiksa oleh pedagang lain. Nenek ini bersedih di pasar Bangkalan setelah uang yang diperiksa pedagang lain ternyata palsu. Pedagang pisang berusia lanjut ini mengaku mendapat uang 50-an 2 lembar dari pembeli. Namun korban tidak bisa mengingat pelaku yang membayar dengan uang palsu. Pelaku memanfaatkan kondisi tua korban. Korban telah mendapatkan ganti uang dari pedagang lain. Kepada masyarakat yang menjadi korban, kami mengimbau untuk segera melaporkan ke petugas kepolisian terdekat atau ke Polres Bangkalan agar petugas bisa melakukan penyelidikan berkaitan dengan hal tersebut, sehingga peredaran uang palsu bisa dicegah dan ditangani dengan baik. Waspada terhadap peredaran uang palsu sebaiknya selalu dilihat, diraba, dan diterawang. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Demi tampil keren, 2 pria di Sidoarjo pamerkan pistol rakitan di media sosial hingga akhirnya diciduk polisi. Sementara di Bekasi, komplotan maling nekat beraksi di siang bolong dan berhasil menggasak harta rumah korbannya hingga 350 juta rupiah. Mobil malam Jumat. Benar-benar apes yang dialami W dan SS, 2 warga Sidoarjo. Berniat pamerkan senjata api rakitan di media sosial, keduanya harus berurusan dengan polisi. Aksi kedua pelaku dilakukan akhir Agustus lalu di kawasan Gor Sidoarjo. Dan setelah diperiksa, keduanya ditahan karena memiliki senjata api tanpa izin. Komplotan maling di Bekasi ini benar-benar nekat. Mereka merampok rumah salah satu warga di siang hari bolong. Dengan santai, 2 dari 4 pelaku yang berkendara motor membobol rumah korban yang ditinggal pemiliknya pergi berbelanja.
Pemilik rumah pun syok melihat kondisi rumah berantakan. Pemilik rumah mengaku kehilangan emas dan perhiasan lebih dari 200 gram senilai 350 juta rupiah. Pengunjung Mall Gaya Bumi Raya City Kuburaya Kalimantan Barat dikejutkan dengan seorang wanita lansia yang tergeletak di parkiran mall. Saat dievakuasi ke rumah sakit, pengunjung mall tersebut menduga korban masih hidup. Polisi tengah selidiki apakah korban terjatuh dari lantai 3 mall atau mencoba bunuh diri. Kepergian mendadak Marissa Haque meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, khususnya sang suami Ikang Fauzi. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kepergian Marissa Haque meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, khususnya sang suami. Ya, namun kesedihan tak menyurutkan Ikang Fauzi untuk mengumandangkan azan dan turun ke liang lahat untuk membaringkan sang istri tercinta di liang lahat. Proses pemakaman Marissa Haque diiringi isak tangis keluarga. Jenazah artis sekaligus politisi ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Bintaro, Jakarta Selatan, Rabu sore. Sang suami Ikang Fauzi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayat yang hadir. Terima kasih. Mohon doa jangan sampai putus ya. Setiap kali ada kesempatan, saya titip doa istri saya tercinta, Haja Marissa Grace binti Alan Haque. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatian, atas bantuan, atas kasih sayangnya, atas kemudahan-kemudahannya yang telah diberikan agar kakak saya bisa beristirahat dengan tenang. Marissa Haque meninggal dunia pada hari Rabu dini hari. Belum diketahui penyebab meninggalnya almarhumah karena sehari sebelumnya Marissa Haque masih beraktivitas seperti biasanya. Dari Jakarta, Wenda Nura dan Jaka Samsa melaporkan. Sejumlah sahabat terkejut dengan kepergian mendadak Marissa Haque. Belum diketahui penyebab meninggalnya aktris Marissa Haque, bahkan 2 hari sebelumnya Marissa masih beraktivitas seperti biasa. Sederet artis menyampaikan rasa duka cita atas kepergian Marissa Haque. Tak terkecuali aktor senior Rano Karno yang juga calon wakil gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, Marissa adalah sosok yang aktif. Rano lantas mengenang momen saat bermain di film pertama almarhumah. Kami, keluarga besar perfilman, sangat berduka mendengar berita bahwa Mbak Ica yang saya kenal meninggal dunia tadi pagi. Film pertama Mbak Marissa Haque itu bersama saya. Judul filmnya Kembang Semusim. Sutradaranya Pak Tabak waktu itu. Kami syuting di Sambas, jauh. Lama, hampir mungkin lebih dari 1 bulan kita syuting di Sambas. Jadi ya disitulah perkenalan saya yang pertama. Sementara itu, penyanyi Vina Panduwinata turut menyampaikan bela sungkawa atas kepergian almarhumah. Vina turut menyampaikan klarifikasi terkait isu penyebab meninggalnya Marissa Haque seperti kanker adalah tidak benar alias hoax. Aku tanya sama Mas Gilang, sebenarnya apa sih kemarin malah ada saya membaca katanya kanker payudara, itu salah besar, itu nggak ada. Ya, jadi aku sedikit klarifikasi bahwa itu nggak ada. Sama Jalan Ica, kita semua sayang kamu, kita semua mendoakan yang terbaik. Tak hanya artis, ucapan duka cita disampaikan anggota DPR RI, salah satunya Dede Yusuf. Menurutnya Marissa Haque selama di DPR turut memperjuangkan aspirasi rakyat. Saya turut berduka cita, semoga beliau diterima iman Islamnya dan dimudahkan bagi keluarga, diberikan kesabaran semua.
ya, karena apa yang sudah dilakukan Mbak Marisa selama ini sudah sangat baik dan bagus sekali, ya, dan terkenang-kenang perjuangan beliau di DPR juga. Dirinya juga aktif di dunia pendidikan hingga menjadi anggota DPR RI pada periode 2004-2025. Dari Jakarta dan Tangerang Selatan, Banten, Tim Liputan melaporkan. Raisa, kalau hari ini tanggal 3, kamu sempat nandain nggak sih tanggal 10 Oktober nanti? 10 Oktober? Emang ada apa sih Reza tanggal 10 Oktober? Ini tanggal kembar tapi bukan buat belanja online ya. Bukan ya? Tanggal 10-10 nanti ini penting banget karena memang akan ada laga penting antara Timnas melawan Bahrain nantinya, yaitu laga Road to Piala Dunia Indonesia lawan Bahrain. Oh begitu ya Reza. Ya aku akan tandain sih karena itu memang pertandingan penting dan tentunya pemirsa juga harus mantengin nih layar RCTI untuk nobar dukung Timnas Indonesia. Jadi Justin Hubner akan menjadi pemain yang dicoret oleh Sinteyong untuk kelanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, Hubner pun angkat bicara terkait kondisinya di media sosial. Inilah unggahan Justin Hubner di media sosialnya. Hubner menyatakan bahwa tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Pemain yang dijuluki preman ini menegaskan bahwa dirinya tengah mengalami cedera. Hubner meminta dukungan masyarakat Indonesia agar Timnas dapat memberikan penampilan terbaik di 2 laga selanjutnya. Postingan Hubner ini pun turut dikomentari sejumlah pemain Timnas lainnya. Sebanyak 27 pemain telah dipanggil Sinteyong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Amunisi yang dimiliki tim Merah Putih diharapkan dapat memberi kontribusi penting untuk 2 laga selanjutnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali meminta maaf. Hal ini dilakukannya ketika ditemui ataupun bertemu dengan warga di Pasar Rakyat Kefamenanu di Kabupaten Timur Tengah Utara, NTT. Jokowi meminta maaf jika kebijakan yang telah dibuatnya tidak bisa memuaskan semua pihak. Presiden Jokowi menyapa dan membagikan kaos hitam kepada warga yang berkerumun di Pasar Rakyat Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, NTT. Dalam kunjungan kerja di hari-hari terakhir masa jabatannya, Jokowi memberikan kesempatan beberapa warga untuk selfie. Momen ini dimanfaatkan warga menyodorkan ponselnya kepada sang presiden. Para pedagang di Pasar Rakyat ini juga mendapat bantuan tambahan modal berupa uang. Setelah bersosialisasi dengan pedagang, warga hingga pelajar, Jokowi kembali meminta maaf seperti yang sudah beberapa kali dilakukan dalam kunjungannya ke sejumlah daerah. Dan pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu, warga yang saya hormati, saya adalah manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kekilapan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kebijakan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Jelang purna tugas pada 20 Oktober mendatang, Jokowi meninjau RSUD Kefamenanu serta meresmikan bendungan TMF di pos lintas batas RI Timur Leste. Kawasan Silang Monas Jakarta dipenuhi ribuan anggota TNI bersenjata lengkap. Berbagai atraksi kemiliteran dengan peralatan canggih dipertontonkan dalam gladi bersih menuju HUT ke-79 TNI 5 Oktober. Langit Monas dipenuhi ratusan drone, pasukan jet tempur tim Jupiter Aerobatik ikut menyerbu dengan formasi api. Sementara pasukan Kopassus terjun bebas dari puncak Monas. Atraksi militer ini bagian dari simulasi gladi bersih peringatan HUT ke-79 TNI. Ribuan personel TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara RI mempertontonkan keahlian khusus khas medan perang. Termasuk pasukan berkuda serta tim khusus yang melibatkan anjing pelacak dalam misi penyelamatan. Sebagai penutup,
Konvoi ratusan kendaraan dan alat tempur melintas di pelataran Monas, lengkap dengan pasukan kendali. Peringatan HUT TNI akan digelar di Silang Monas, Jakarta pada 5 Oktober 2024. Rencananya acara HUT TNI dipimpin Presiden Joko Widodo dan bisa disaksikan langsung oleh masyarakat. Tim Liputan melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pagi ini. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program seputar iNews pagi hari ini juga dapat Anda lihat di okezone.com. Silakan men-scan barcode yang tertera. Saya Reza Helbi. Dan saya Reza Nadia. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan sampai jumpa.